أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Saudaraku, apa yang kita lakukan di saat kita berada di Arafah di tanggal 9 Zulhijjah? Yang pertama sekali yang Anda lakukan di saat berada di tanggal 9 Zulhijjah, yaitu di hari Arafah, Anda pastikan Anda berada di area Arafah. Ketika Anda ingin wukuf di sana, berdiam diri di Arafah, maka pastikan diri Anda berada di area Arafah tersebut. Jangan sekali-kali Anda berada di luar Arafah. Karena Al-Hajju Arafah. Perhatikan, Al-Hajju Arafah. Haji itu intinya adalah, inti dari ibadah haji itu adalah di Arafah. Wukuf di Arafah, pastikan kita berada di area Arafah tersebut. Nah, alhamdulillah saat ini Arafah itu areanya sudah dibatas-batasi. Jadi jangan sampai kita keluar dari area tersebut. Nah, di sini dijelaskan semua tenda jamaah haji yang resmi, termasuk tenda jamaah haji yang berasal dari Indonesia, lokasinya sudah berada di area Arafah. Sudah ada tenda-tenda yang sudah difasilitasi, khusus juga buat jamaah Indonesia juga sudah ada, berada di area tersebut. Nah, jamaah yang wukuf di masjid, ada masjid namanya Namirah. Masjid Namirah ini hanya berjarak sekitar sepertiga masjid. Jadi jamaah yang wukuf di masjid itu hati-hati, tidak seluruh masjid itu adalah area Arafah. Jadi area Arafahnya hanya sepertiga masjid, yang bagian belakangnya saja. Bagian depannya itu bukan termasuk bagian dari Arafah. Lalu jamaah haji tidak perlu jauh-jauh mencari Jabal Rahmah karena lokasinya sangat jauh dari tenda jamaah haji. Tidak perlu kita repot-repot untuk mencari mana nih Jabal Rahmah. Jabal Rahmah tidak perlu. Kita tetap harus berada dan fokus di saat-saat, detik-detik, menit-menit yang ada di Arafah tersebut, kita gunakan untuk memperbanyak ibadah, berdoa, berzikir, dan seterusnya. Baik, barang siapa yang wukuf di luar Arafah hingga habis waktu wukuf, hajinya tidak sah. Hajinya tidak sah ketika dia berada di luar area Arafah sampai selesai waktunya, maka hajinya terancam tidak sah. Baik. Wukuf di Arafah hanya sah pada waktu yang disyariatkan. Kapan waktu disyariatkannya wukuf tersebut? Para ulama menjelaskan bahwa waktu dimulai wukuf di Arafah itu adalah setelah tergelincirnya matahari, yaitu masuk waktu sholat zuhur. Jadi ketika matahari berada di tengah-tengah kita, di atas, nah ketika dia sedikit tergelincir ke arah barat, maka itu waktu masuknya seseorang atau mulainya seseorang untuk wukuf di Arafah. Kapan berakhirnya? Berakhirnya kata para ulama adalah ketika terbenamnya matahari. Ketika terbenamnya matahari itu adalah waktu terakhir. Jadi masuk pada tanggal 10-nya. Ini sekarang kita berada tanggal 9, hari Arafah, di siang hari. Masuk waktu zuhur itu adalah waktu pertama awal seseorang memulai ibadah wukuf di Arafah. Nanti terakhir ibadah itu selesai, wukuf itu selesai adalah ketika matahari tenggelam. Jadi sudah masuk pada tanggal 10 Zulhijjah. Baik. Bagi yang tidak berhalangan, ia harus wukuf dari waktu zuhur hingga terbenam matahari. Jadi kalau tidak ada halangan, kita harus memulai wukuf itu ya dari tergelincirnya matahari, masuk waktu sholat zuhur tadi. Ya, kalau ada sesuatu yang menghalangi kita sehingga kita tidak menyelesaikan ibadah wukuf itu sampai terakhir, misalnya di jam 4 sudah kita tinggalkan Arafah itu, maka dia harus membayar dam. Baik, adapun jamaah yang berhalangan, maka
mereka diperbolehkan wukuf di malam hari sampai fajar belum terbit. Jadi di malam hari selama fajar shadiq di malam hari tersebut belum terbit. Baik. Berikutnya yang dilakukan oleh para jamaah haji ketika di Arafah adalah bagi imam, khusus bagi imam, disunnahkan untuk berkhutbah, menyampaikan nasihat-nasihat sebelum masuk waktu zuhur. Sebelum masuk waktu zuhur, jadi dipersilahkan, maksudnya bukan sebelum masuk sholat zuhur, artinya waktu sholat zuhur itu telah masuk, tapi belum dilaksanakan sholat zuhur. Nah, itulah kesempatan untuk berkhutbah. Bisa dipahami? Kami ulangi. Bahwa bagi imam disunahkan untuk berkhutbah sebelum dikerjakan sholat zuhur. Nah, khutbah itu sudah dimulai ketika masuknya waktu sholat zuhur. Waktu sholat zuhur telah masuk, mulai berkhutbah, memberikan nasihat. Baru kemudian setelah berkhutbah azan. Setelah azan, iqamah, dirikan sholat zuhur, salam 2 rakaat, kerjakan cuma 2 rakaat, kemudian salam, setelah salam qomat lagi yang kedua kali, kerjakan asar. Jadi di Arafah ini disunnahkan kita mengerjakan sholatnya di jamak dan di qasar. Jamak qasar dan di takdim. Jamak takdim qasar. Jamaknya itu penggabungan antara sholat asar dengan zuhur di waktu zuhur, kemudian di qasar, dipendekkan sholatnya menjadi 2 rakaat. Adapun di Mina di hari Tarwiyah tadi sudah kita jelaskan bahwa sunnahnya itu adalah mengerjakan sholat pada waktunya masing-masing dan dibolehkan untuk di qasar, tapi tidak boleh di jamak. Baik. Berikutnya, disunnahkan berwukuf dan berdoa dalam kondisi bersuci. Ini hal yang disunnahkan. Jadi dalam kondisi kita bersuci, berwudu. Tapi jika batal dan kita mengira bahwa repot untuk ke toilet karena satu dan lain hal, maka tidak mengapa. Namun perkara yang disunnahkan di saat berwukuf dan berdoa, bermunajat di hari Arafah itu dalam kondisi kita sedang bersuci. Berikutnya, Nabi SAW wukuf di atas onta beliau, sehingga sebagian ulama berpendapat bahwa wukuf di atas tunggangan atau kendaraan lebih utama karena lebih kuat untuk berdoa. Jadi tenaga itu tidak banyak habis gitu. Sehingga betul-betul memanfaatkan waktu, tenaga dan kekuatan untuk berdoa, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW beliau berwukuf di Arafah itu di atas kendaraannya. Bahkan beliau berdoa dengan mengangkat tangan, dan ini juga sunnah, mengangkat tangan. Di saat berdoa di padang Arafah tersebut, sampai-sampai salah seorang sahabat menceritakan bagaimana Rasulullah SAW seriusnya dalam berdoa, beliau tidak menjatuhkan tangannya walaupun ada sesuatu kebutuhan yang harus beliau lakukan di saat berdoa tersebut. Dalam sebuah riwayat diceritakan ketika itu Rasulullah SAW berdoa di atas kendaraan, di atas ontanya, lalu tali kekang onta itu jatuh. Tali kekangnya jatuh, Rasulullah SAW mengambil tali kekang onta tersebut dengan menggunakan salah satu dari tangannya tersebut. Diambil oleh Rasulullah SAW, satunya tetap masih diangkat untuk berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa mengangkat tangan di saat berdoa di padang Arafah sangat-sangat ditekankan. Sampai-sampai dalam kondisi Rasulullah SAW dibutuhkan tangannya untuk mengambil sesuatu, tangan yang satunya tetap masih terbuka untuk mengangkat tangan dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, Nabi tidak menentukan doa khusus di Arafah dan juga tidak ada zikir khusus kecuali kalimat zikir la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Cuma itu saja pengkhususan
zikir atau doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Arafah. Adapun selain daripada itu silahkan. Apa yang Anda inginkan, apa yang Anda butuhkan, zikir apa saja yang Anda ucapkan, maka dipersilahkan. Dipersilahkan zikir apa saja. Dipersilahkan doa apa saja yang diminta, dipersilahkan. Tidak ada kekhususan doa-doa khusus atau zikir-zikir khusus yang dibaca di saat wukuf di Arafah kecuali kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya bahwa kalimat ini adalah kalimat yang terbaik yang aku ucap, yang terbaik dan yang diucapkan oleh para nabi-nabi sebelumku. Ini adalah kalimat yang sangat terbaik diucapkan oleh orang yang wukuf di Arafah, dan ucapan kalimat ini juga telah diucapkan oleh para nabi-nabi sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu kita ingat, wahai saudara dan saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa hari Arafah ini adalah inti daripada pelaksanaan ibadah haji. Ini yang perlu kita ingat. Ingat baik-baik bahwa Arafah ini adalah hari di mana inti pelaksanaan ibadah haji itu ada pada hari tersebut. Jangan sekali-kali menyia-nyiakan waktu yang sesaat antara zuhur dengan maghrib. Itu tidak banyak. Hanya hitungan beberapa jam. Hitungan beberapa jam ini jangan Anda sia-siakan. Jangan Anda habiskan waktu Anda dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Jangan sibukkan diri Anda dengan medsos. Jangan sibukkan diri Anda untuk membaca berita-berita yang ada di tanah air. Anda fokuskan berdoa, berzikir, baca Al-Quran, baca zikir tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Hindari untuk banyak ngobrol. Untuk saat ini fokuslah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, berikutnya perlu kita ketahui bahwa di antara bentuk kemuliaan yang Allah berikan kepada jamaah haji di Arafah ini adalah Allah Subhanahu wa taala menerima syafaat mereka. Syafaat orang yang berwukuf di Arafah tadi. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang didoakan. Jadi orang-orang yang ada di Arafah itu mendoakan saudara-saudaranya, mendoakan orang tuanya, mendoakan guru-gurunya. Siapa saja yang didoakan, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni. Allah akan kabulkan doanya. Siapa saja yang diminta ampuni oleh orang yang berwukuf di Arafah, orang tuanya, gurunya dan siapa saja, maka Allah akan ampuni. Inilah mengapa kita betul-betul memanfaatkan waktu-waktu yang sedikit ini untuk banyak berdoa kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa kita. Baik. Yang perlu kita perhatikan, wahai jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang perlu kita perhatikan bahwa hendaknya seseorang bersemangat untuk berdoa di padang Arafah. Ini sering sekali kita tekankan. Dan ini pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat serius berdoa di hari Arafah tersebut. Yang juga perlu kita perhatikan, wahai saudaraku, bahwa jika ada saudara-saudara yang meminta untuk mendoakan mereka di Arafah, hendaknya ia mendoakan mereka. Makanya tidak mengapa kita yang berada di tanah air berpesan kepada saudara kita yang berangkat haji untuk mendoakan kita. Misalnya ada saudara kita yang akan berangkat haji pada tahun ini, sampaikan kepada mereka agar mendoakan kita yang ada di tanah air ini di padang Arafah. Jangan lupakan cantumkan di sela-sela doa kamu ya, untuk mendoakan kami yang ada di tanah air ini, di Indonesia ini. Maka hal ini sangat perlu kiranya diperhatikan oleh jamaah haji yang berwukuf di Arafah. Berikutnya, janganlah ia membatasi doanya untuk diri sendiri.
Jadi orang yang ada di Arafah itu jangan membatasi manfaat doa itu kembali pada dirinya sendiri. Kalau bisa dia mendoakan banyak orang. Kalau bisa dia mendoakan pemimpinnya agar diberikan pemimpin yang baik, adil, yang bijaksana, yang perhatian terhadap agama Islam, dan seterusnya. Begitu juga yang perlu diperhatikan, hendaknya berdoa sendiri-sendiri. Tidak perlu berdoa secara berjamaah, karena kebutuhan kita dengan orang lain berbeda. Kita doa apa yang kita butuhkan untuk diri kita sendiri, dan orang lain juga berdoa untuk kebutuhannya masing-masing. Baik. Yang berikutnya, hendaknya dalam berdoa itu kita betul-betul ikhlas. Berdoa mohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan melakukan hal yang sia-sia. Jangan di saat di padang Arafah itu sempat-sempatnya lagi kita selfie-selfie, foto-foto, dan update status. Tidak perlu. Kita harus betul-betul fokus, betul-betul ikhlas, berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi perhatian kita lagi adalah hendaknya kita benar-benar memanfaatkan waktu di Arafah tersebut. Manfaatkan waktu. Jangan disia-siakan. Berikutnya, waktu berdoa hingga azan maghrib. Jadi panjang sekali dari habis sholat zuhur tadi yang dijamak dengan asar, kemudian berakhir waktu berdoa itu ya sampai waktu maghrib. Kemudian disunnahkan untuk menghadap ke kiblat. Kita berdoa itu disunnahkan untuk mengarahkan wajah kita ke arah kiblat. Baik. Terakhir yang dilakukan oleh jamaah haji di Arafah adalah jika telah tiba azan maghrib, jadi sudah azan maghrib telah tiba, jamaah haji hendaknya meninggalkan Arafah, bertolak menuju Muzdalifah. Berarti sudah siap-siap mendengarkan azan maghrib, sudah masuk waktu maghrib, maka mereka tidak sholat maghrib dan isya di Arafah. Jadi setelah mendengarkan azan, masuk waktu maghrib, atau mendengarkan suara azan, mulailah mereka bersiap-siap, bergegas, bertolak untuk meninggalkan padang Arafah menuju Muzdalifah. Baik, barakallahu fikum.